Puji Tuhan, haleluya. Kita ada karena anugerah Tuhan, kita ada karena kebaikan Tuhan. Pada hari ini kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita deklarasikan, rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Efesus. Kitab Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-11. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-11 saya bacakan di terjemahan sederhana Indonesia. Untuk mencapai tujuannya itu, Allah mengatur segala sesuatu menurut kehendaknya, dan kehendaknya sejak semula adalah memilih kita untuk mewarisi hak sebagai anak-anaknya melalui persatuan dengan Kristus. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini saya berikan judul warisan. Kalau kita memperhatikan latar belakang dari ayat yang telah kita baca dan dengarkan bersama, bahwa surat Efesus ini merupakan surat yang sangat dalam dan kaya akan makna-makna rohani. Paulus pada waktu itu menuliskan suratnya kepada jemaat di Efesus, yang dimana kondisi kota Efesus pada waktu itu penuh dengan kemakmuran, kota yang sangat makmur, perdagangan yang luar biasa. Namun mereka juga di dalam kota itu ada penyembahan berhala yang sangat luar biasa. Sehingga Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Efesus. Paulus ingin menegaskan kepada jemaat di Efesus pada waktu itu bahwa kekayaan sejati bukanlah emas atau harta dunia, melainkan warisan rohani yang kita miliki di dalam Kristus. Apa warisan rohani yang kita miliki dalam Kristus? Keselamatan di dalam Tuhan, kasih karunia, anugerah yang Tuhan berikan, itu merupakan warisan yang kita dapatkan melalui Yesus Kristus, yang ada di dalam Kristus. Melalui Yesus kita diangkat, ini perhatikan ini, kita diangkat menjadi anak-anak Allah dan otomatis menjadi ahli waris dari Bapa di surga. Sehingga inilah yang akan kita perhatikan. Warisan ini bukan tentang uang atau harta benda, tidak. Tetapi warisan yang dimaksud di sini tentang pengampunan, berkaitan dengan kasih karunia, berkaitan dengan keselamatan dan hidup yang kekal. Itu adalah warisan yang luar biasa di dalam Kristus. Nah, kalau kita perhatikan kata warisan di sini berarti bagian yang diberikan kepada anak sebagai hak dari orang tua. Namun dalam konteks rohani juga ternyata warisan memiliki hal makna yang luar biasa, yaitu berkaitan dengan keselamatan. Yang dimana warisan ini telah otomatis diterima oleh kita semua anak-anak Tuhan. Oleh semua orang, lewat apa? Lewat karya salib Kristus, lewat karya keselamatan, lewat anugerah, kasih karunia yang dengan cuma-cuma Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita otomatis mendapatkan warisan yang luar biasa di dalam Tuhan. Sehingga kita harus mensyukurinya dan meresponinya dengan benar. Setiap orang mendapatkan warisan yang sama, namun belum tentu setiap orang mengerjakan warisan yang diberikan. Ada orang yang mengerjakan warisan yang diberikan dengan cara apa? Mengelola warisan yang ada. Namun ada juga yang ketika menerima warisan, dia hanya menghamburkan warisan yang ada. Dia hanya menyanyiakan warisan yang ada. Sehingga ajakan firman Tuhan sangat jelas. Kita harus menghargai, kita harus meresponi dengan benar warisan yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap orang boleh mendapat warisan yang sama, namun setiap orang bisa berbeda-beda dalam menggunakan, dalam mengerjakan, dalam meresponi warisan yang telah diberikan. Karena itu, apa yang harus menjadi respon kita ketika kita telah menerima warisan itu? Apa yang harus kita responi? Apa yang harus menjadi respon kita? Yang pertama, yang harus kita perhatikan ketika kita telah menerima warisan itu, marilah kita menjadi anak yang mengenal Bapa. Efesus 1 ayat 4-5. Karena dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Kita semua telah dijadikannya anak. Sehingga marilah kita sebagai anak datang untuk lebih mengenal Tuhan, yang adalah Bapa kita. Ketika kita mengenal Dia, maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hatinya. Ketika kita telah mendapatkan warisan itu, diangkat menjadi anak, mari kita lakukan
responi itu dengan apa? Kita lebih dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan di dalam Tuhan. Yohanes 1 ayat 12 di sana dikatakan bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi apa? Anak-anak Allah. Senangkanlah hati Bapa dengan cara melakukan kehendak Bapa. Bagaimana kita tahu apa yang menjadi kehendak Bapa? Lewat apa? Pengenalan pribadi dengan Tuhan. Sehingga kita responi warisan yang Tuhan telah diberikan kepada kita dengan cara apa? Menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan dengan cara kita mengenal Bapa kita. Dengan cara apa kita mengenal Bapa kita? Lewat doa, lewat membaca firman. Hidup taat menunjukkan kita benar-benar menjadi anak yang begitu menyayangi Tuhan. Anak yang begitu menghargai warisan yang telah Tuhan berikan. Kemudian hal yang kedua, respon apa yang kita harus ambil? Yaitu yang kedua, marilah kita responi dengan cara apa? Menjadi anak yang taat. Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Warisan rohani diberikan kepada kita sebagai anaknya. Sehingga hargailah warisan yang ada dengan cara kerjakan warisan yang ada. Kerjakan warisan yang telah diberikan dengan hidup taat. Hidup apa yang menjadi kemauannya Tuhan. Bapa di surga menginginkan anak-anak yang telah memperoleh warisan untuk hidup taat. Yaitu dengan cara apa? Hidup kudus, hidup setia, hidup taat mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Sama seperti Paulus. Paulus yang ketika dia menerima kasih karunia, menerima keselamatan dari Tuhan. Ketika dia menerima itu, dia bukan hanya diam saja, tidak. Melainkan dia mengerjakan itu. Dia menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Hidup taat mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Sehingga pesan firman Tuhan sangat jelas. Mari kita responi warisan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dengan kita menjadi anak yang taat di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Peliharalah hidup kita agar selalu benar di hadapan Tuhan. Jangan kompromi dengan dosa, karena Tuhan tidak menginginkan kita berdosa, karena Tuhan tidak menginginkan kita hidup di dalam dosa. Marilah kita hidup setia, karena kesetiaan adalah bukti bahwa kita menghargai warisan kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang selanjutnya apa yang bisa kita pelajari? Kita responi warisan yang Tuhan berikan dengan cara apa? Menjadi anak yang dibimbing. Efesus 1 ayat 13-14. Di dalam Dia kamu juga telah dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu, yang adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Roh Kudus adalah pembimbing dan penuntun bagi setiap anak Allah. Ia bukan hanya tanda bahwa kita milik Tuhan, tetapi juga penuntun agar kita tetap di jalannya Tuhan. Karena Dia adalah pembimbing Tuhan, pembimbing kita semua agar kita mempertahankan warisan kekal di dalam Tuhan. Tanpa bimbingan Roh Kudus kita bisa tersesat. Bisa tersesat dalam keputusasaan. Bisa tersesat dalam ego kita sendiri. Namun ketika kita berjalan dalam Tuhan, lewat bimbingan Roh Kudus, kita akan berjalan di jalannya Tuhan. Untuk mempertahankan apa? Mempertahankan warisan kekal. Menghargai, mengerjakan warisan kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Wah, sangat jelas ya. Ketika kita dipimpin Roh Allah, berarti otomatis kita juga adalah anak Allah. Yohanes 16 ayat 13 yang dikatakan bahwa apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus adalah Roh pembimbing yang akan menuntun kita menuju kepada kebenaran. Namun ternyata Roh Kudus bukan hanya sebagai itu saja, melainkan di sini Roh Kudus merupakan bukti dari kita mendapat warisan dari Tuhan. Roh Kudus merupakan tanda bahwa kita telah diangkat menjadi anak, sehingga jaminannya apa? Jaminannya yaitu Roh Kudus itu sendiri. Jaminan yang luar biasa menunjukkan bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan yang otomatis sebagai anak memperoleh warisan yang sangat luar biasa di dalam Tuhan. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Responi berkaitan dengan menjadi anak yang dibimbing oleh Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus penuhi hidup kita agar selalu dibimbing oleh Roh Kudus. Jangan hanya bertindak berdasarkan perasaan kita, ego kita, melainkan belajarlah mendengar suara Tuhan dalam doa,
firman, dan hati nurani yang bersih sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Ketika kita mengikuti bimbingan Tuhan, hidup kita akan diarahkan tepat menuju warisan yang kekal, menuju warisan yang Tuhan telah berikan kepada kita, mengerjakan warisan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita menjadi anak-anak yang siap untuk menerima warisan itu, untuk mengerjakan warisan kekal itu, untuk memperoleh warisan kekal itu dia di dalam Tuhan. Anak-anak yang siap. Warisan telah Tuhan berikan. Kita kerjakan warisan yang ada sehingga kita siap untuk menikmati, untuk mengerjakan, untuk mengelola warisan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sehingga menjadi kesimpulan firman Tuhan hari ini. Warisan surgawi, ingat, telah otomatis kita terima. Namun kita juga harus hargai warisan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Lewat apa? Kerjakan warisan yang telah kita terima itu. Dengan cara mengenal Bapa, hidup dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Dengan cara apa? Hidup taat, menjaga hati dan agar tetap kudus dan setia meski sulit. Dan apa? Mengikuti bimbingan Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Tuhan, bukan keinginan kita sendiri. Ayat terakhir, Roma 8 ayat 17. Dan jika kita anak, maka kita juga ahli waris, yaitu ahli waris Allah dan yang berhak menerima janji bersama-sama dengan Kristus. Kita adalah anak, kita telah memperoleh warisan di dalam Tuhan. Hargai, kerjakan, kelola warisan yang Tuhan berikan. Karena kita telah siap dengan cara apa? Mengenal, taat, dibimbing oleh Tuhan. Amin, kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menyaksikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, baik kesaksian pemulihan keluarga dan lain sebagai macamnya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia yang Engkau berikan, untuk warisan yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Engkau telah memberikan nyawa-Mu, Engkau telah berikan kami keselamatan, Engkau telah memberikan kami kasih karunia, sehingga kami dilayakkan untuk menjadi anak Allah. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah melayakkan kami semua, dan pada akhirnya kami telah menjadi anak Allah, anak Bapa yang sangat luar biasa. Ajar kami terus untuk menghargai warisan yang Engkau berikan Tuhan. Ajar kami terus untuk meresponi warisan yang telah Engkau berikan. Ajar kami terus agar kami siap untuk mengelola dan menikmati warisan yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami semakin hari semakin mengenal Engkau. Biar kami semakin hari semakin taat mengikuti apa mau-Mu Tuhan. Semakin hari semakin dibimbing di dalam Roh Kudus, di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kepada kami keluarga GPD El Shaddai Magelang kemuliaan yang diberi Bapa kepadamu, supaya kami semua keluarga GPD El Shaddai Magelang menjadi satu, sama seperti Engkau dan Bapa adalah satu. Engkau yang berkehendak atas kami Tuhan, Engkau yang bimbing kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.